Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doatus Suraya dengan NIM 238107001. Jurusan PGMI semester 5D dengan mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD. Dosen pengampu Padadan Setiawan MPD. Nah, di sini saya membuat pop-up book dengan tema keragaman sosial budaya Indonesia untuk kelas 4 atau 5 SD. Adapun materi yang terkandung dalam media ini meliputi pengertian keragaman sosial masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia, contoh keragaman sosial budaya dalam kehidupan sehari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran dengan media pop-up book ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna keberagaman sosial budaya di Indonesia, terus menyebutkan contoh keragaman suku, adat, bahasa, agama, dan pekerjaan di Indonesia, terus menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan mencintai keberagaman bangsa Indonesia. Fungsi media ini adalah sebagai alat bantu visual dalam proses pembelajaran, khususnya untuk memperkenalkan keragaman sosial budaya di Indonesia kepada siswa sekolah dasar. Melalui tampilan gambar 3 dimensi yang bisa dilihat dan disentuh, siswa dapat belajar secara lebih konkret dan interaktif. Pop-up book juga berfungsi untuk menumbuhkan minat belajar serta membantu guru menjelaskan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Pop-up book ini, guru memperlihatkan pop-up book kepada siswa dan menjelaskan bahwa buku ini berisi berbagai bentuk keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Guru kemudian membuka halaman demi halaman. Nah, di halaman 1 ini berisi kata pengantar dan daftar isi. Guru menjelaskan bahwa buku ini akan membantu siswa mengenal berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Pada halaman kedua, menjelaskan pengertian keragaman sosial budaya Indonesia, dilengkapi dengan gambar peta dan keragaman sosial budaya Indonesia dengan jenis-jenis keragaman di Indonesia tersebut. Di halaman ketiga, berisi keragaman agama. Guru menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia menganut berbagai agama dan harus saling menghormati. Siswa diminta menyebutkan contoh sikap menghargai antar umat beragama. Nah, di situ ada pengertian keragaman agama di situ. Lalu pada halaman keempat, menampilkan keragaman rumah adat. Guru memperlihatkan berbagai bentuk rumah adat dari beberapa daerah dan menjelaskan bahwa setiap daerah itu memiliki ciri khas bangunannya. Di halaman kelima, berisi keragaman pakaian adat. Guru menjelaskan bahwa pakaian adat menunjukkan identitas budaya daerah. Siswa bisa diminta menebak dari daerah mana pakaian itu berasal gitu. Terus ada penjelasannya mengenai pakaian adat.
Nah, pada bagian halaman 6 menampilkan keragaman pekerjaan. Guru menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda sesuai lingkungan dan sumber daya alamnya. Nah, di bagian 7 berisi keragaman bahasa daerah. Guru membacakan beberapa contoh sapaan dari berbagai daerah dan ada penjelasan-penjelasannya, terus nanti meminta siswa menirukannya. Nah, di bagian halaman 8 menampilkan keragaman alat musik tradisional. Guru menjelaskan nama dan asal alat musik sambil menunjukkan gambarnya. Siswa dapat diminta menyebut alat musik yang mereka kenal. Selanjutnya di halaman terakhir berisi keragaman tarian daerah. Guru menjelaskan beberapa tarian tradisional seperti tari saman, tari jaipong, tari topeng, dan tari dayak. Dan menekankan nilai budaya di dalamnya. Jadi selama kegiatan berlangsung, guru bisa mengajak siswa berdiskusi, bertanya jawab, atau bahkan menunjuk beberapa siswa untuk membuka halaman dan membaca bagian tertentu agar mereka lebih terlibat. Dengan langkah-langkah ini, penggunaan pop-up book dalam pembelajaran IPS tidak hanya membuat siswa lebih paham, tetapi juga membuat suasana belajar lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya ada landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung. Nah, media pembelajaran pop-up book, keragaman sosial budaya Indonesia, ini didukung oleh teori belajar Jerome Bruner. Menurut Bruner, proses belajar pada anak terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, pada tahap enaktif, anak belajar lewat pengalaman langsung dengan benda konkret di sekitarnya. Tahap berikutnya yaitu tahap ikonik, di mana anak belajar melalui gambar, ilustri, dan bentuk visual. Sementara tahap simbolik adalah saat anak sudah mampu memahami konsep melalui bahasa atau simbol-simbol. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret dan ikonik. Artinya, mereka lebih mudah memahami pelajaran jika disertai dengan contoh nyata atau visual yang menarik. Karena itu, media pop-up book ini sangat sesuai dengan karakteristik belajar mereka. Buku ini menampilkan gambar-gambar berwarna dan bentuk 3 dimensi yang bisa dilihat dan disentuh langsung, sehingga membantu siswa memahami materi IPS secara lebih nyata dan menyenangkan. Selain itu, teori Bruner juga menekankan pentingnya belajar melalui penemuan atau discovery learning. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat menentukan sendiri makna dari keberagaman sosial budaya melalui pengamatan dan diskusi bersama teman. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Melalui pembuatan media pop-up book keragaman sosial budaya Indonesia, saya menyadari bahwa media pembelajaran ini memiliki banyak manfaat bagi pemahaman siswa. Bentuknya yang menarik, berwarna, dan bisa disentuh langsung membuat siswa lebih antusias saat belajar. Mereka tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga dapat melihat dan mengamati secara konkret isi dari materi yang dipelajari. Bagi saya pribadi, pembuatan media ini memberikan pengalaman berharga dan melatih kreativitas dalam menciptakan alat bantu belajar yang bermanfaat bagi siswa.